Oke, record. Lola nggak kira-kira? Dicoba dulu. Kenapa? Dah. Oke, sip. Udah, Eji, share screen PowerPoint. Sudah ada pertanyaan. Nah, jadi dibahas oleh Kak Sita ini adalah tentang bidang akuntansi, dan berikutnya tentang prinsip-prinsip akuntansi. Jadi sama seperti profesi lain, ada spesialisasi juga di dalam akuntansi, di dalam ilmu akuntansi. Nah, biasanya itu kita sebut bidang akuntansi, ya. Di dokter juga kan ada spesialis mata, THT gitu. Nah, ini akuntan mungkin juga ada spesialisasi kerjanya seperti apa, nanti akan dibahas oleh Kak Sita. Berikutnya beliau juga akan membahas tentang prinsip akuntansi. Nah, ini yang cukup penting juga untuk dipahami tentang prinsip akuntansi. Oke, sudah terlihatkah di layar? Belum. Belum? Ya, belum. Belum ya? Anak-anak sudah terlihat tampilan di layar PowerPoint-nya? Boleh ketik di kolom chat. Oke, sudah. Sudah, oke. Ya, bisa dimulai ya. Silakan Ibu Kak Sita mempresentasikan. Ya, oke. Balik lagi. Masa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi, Ibu Nuria. Iya. Hari ini kita mau ngobrol ya, karena kebetulan saya juga bukan guru, jadi kita sistemnya sharing aja di sini. Karena kebetulan saya sudah menjalani ini kurang lebih dari 2008 sampai saat ini sebagai praktisi akuntansi. Nah, next Ibu Nur. Belum terlihat ya? Ya sudah. Oke, nama saya Cati Valintang. Dari 2008-2012 saya sebagai staf akun EP Finance, Account Payable, itu yang berhubungan dengan bagian hutang di Telkomsel untuk area Pamasuka 2012-2015 ke Kendari sebagai supervisor untuk finance Grapari di sana, 2015-2019 sebagai supervisor pembayaran di regional Kalimantan, dan 2019 saya kembali lagi jadi supervisor finance Telkomsel branch Makassar. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya kan ini kita dua ya topiknya, tentang bidang akuntansi dan prinsip akuntansi. Tadi udah dijelaskan sama Kakak Sally apa itu akuntansi. Jadi kayaknya saya skip aja di sini, kita langsung next aja. Karena sebenarnya menurut saya teman-teman itu sudah tahu lah apa itu sebenarnya akuntansi, yang aktivitas, yang identifikasi, catat, klasifikasi, mengelola dan menyajikan data-data kuantitatif keuangan. Harus data kuantitatif ya, yang harus di-note di sini. Yang intinya fungsinya ini apa sih gunanya, kenapa kita ngelakuin itu fungsinya untuk kita ngambil suatu keputusan, atau kalau di sini bilang untuk tujuan lainnya, balik lagi sebenarnya untuk ngambil keputusan. Apa misal, nanti kita bahas lagi di bidang-bidang akuntansi lah. Next. Nah, ini di sini yang saya lihat dari gambaran bukunya, mereka menjelaskan ada 8 bidang akuntansi. Sebenarnya sekarang ini pun bidang akuntansi itu udah berkembang lebih banyak dari 8 yang ada ini. Kalau di sini kan bidangnya ada financial accounting, akuntansi keuangan, yang berhubungan nantinya dengan laporan keuangan. Udah belajar tentang laporan keuangan kan, Ibu Nuria? Belum. Ini mereka baru minggu kedua belajar.
Oke, ya financial accounting itu berarti yang berhubungan dengan laporan keuangan. Kayak tadi kan Mbak Shelly bilang, iya nanti laporan keuangannya sebagai bukti bagaimana perusahaan itu dijalankan. Karena di laporan keuangan ini merangkum dan menggambarkan tentang kegiatan yang dijalankan di perusahaan itu. Nah, kemudian ada auditing accounting, akuntansi pemeriksaan. Jadi apa yang ada di laporan keuangan itu nantinya diperiksa bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan atau juga berhubungan dengan pemeriksaan SOP, standar operating procedure, bagaimana cara dijalankannya suatu proses yang ada di perusahaan tersebut untuk mereka sampai menghasilkan laporan keuangan, atau cost accounting, bidang akuntansi yang berhubungan dengan bagaimana cara untuk menentukan harga suatu barang, bagaimana cara harga untuk menghitung suatu HPP, harga pokok penjualan yang akan dilakukan. Biasanya ini berhubungan sama perusahaan-perusahaan manufaktur. Manufaktur itu perusahaan yang membikin sesuatu. Atau kalau di Telkomsel sendiri, ya industri. Kalau misalnya di Telkomsel sendiri ini misalnya bagaimana cara kita menentukan berapa harga paket yang harus kami jual kepada teman-teman semua. Nah, kalau misalnya budgeting accounting itu bidang akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan, baik perencanaan penerimaan ataupun perencanaan pengeluaran. Kayak misalnya teman-teman, kalau misalnya punya usaha, teman-teman merencanakan bahwa, oh nanti penjualan kita misalnya mau sekian, berarti biayanya nggak boleh sekian biar kita bisa dapat untung sekian, seperti itu. Nah, kalau tax accounting itu bidang akuntansi yang berhubungan dengan pajak. Untuk teman-teman, karena mungkin masih SMA ya, paling hanya merasakan pajak tuh PPN ya, kalau misalnya beli barang ada PPN 10%. Tapi kalau misalnya nanti udah di perusahaan atau nanti sudah ada di dunia bisnis, pajak yang ada, kewajiban perusahaan untuk memberikan sumbangsi ke negara itu banyak sekali. Jadi kita butuh bidang akuntansi yang mengurusi tentang pajak ini sendiri. Seperti itu. Terus public sector accounting. Ini bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemerintahan. Karena beda cara dan persepsi antara akuntansi laba dengan akuntansi pemerintahan. Karena tujuan dan fokusnya juga berbeda. Sistem accounting itu bidang akuntansi yang berhubungan dengan proses yang dipergunakan mulai dari merencanakan bagaimana proses akuntansi ini akan berjalan. Seperti contohnya mau menggunakan sistem apa, tools yang dipakai itu apa, maksudnya sistem akuntansinya apa begitu, atau juga merencanakan standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur tuh Bu Nuria, tata laksana untuk kegiatan. Mau seperti apa misalnya, alurnya seperti apa. Nah, yang terakhir itu kalau yang ada di buku adalah international accounting, karena bisnis yang ada itu tidak hanya sebagai bisnis yang lokal. Kadang untuk perusahaan-perusahaan yang besar, kayak tadi yang udah dibilang, perusahaan-perusahaan yang udah terdaftar di bursa saham, biasanya ada hubungan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang internasional. Contohnya kayak misalnya kami di Telkomsel itu kami listing di New York Stock Exchange. Jadi mau nggak mau kita harus standar yang ada kita sesuaikan dengan standar yang berlaku internasional. Nah, sebelumnya teman-teman nantinya harus paham ketika belajar akuntansi bahwa akuntansi ini punya dasar. Dasarnya itu apa? Tadi udah disinggung sedikit bahwa dasarnya itu adalah kalau di Indonesia kita punya PSAK,
peraturan standar akuntansi keuangan. Kalau misalnya untuk di luar itu ada IAS, International Accounting Standard, seperti itu. Karena kenapa ini harus diberlakukan? Karena kan kayak tadi juga sudah disebutkan, kalau untuk akuntansi itu kita harus bisa diperbandingkan. Nggak bisa semua punya asumsi tersendiri untuk misalnya untuk perlakuan suatu transaksi. Kan tadi teman-teman sudah dikasih tahu ya bahwa akuntansi itu pertama kita mengidentifikasi. Kita ada satu kejadian, misalnya belanja alat tulis. Nah, belanja alat tulis ini kita harus identifikasi dulu nih, belanja alat tulis ini sebenarnya, oh iya memang dia itu adalah kegiatan akuntansi. Karena kenapa itu dia berhubungan dengan proses keluar masuknya uang di perusahaan itu, seperti itu. Nah, nantinya untuk pembelanjaan ini proses alurnya seperti apa? Oh, proses alurnya itu sudah diatur dengan sistem akuntansi yang tadi dibilang bidang akuntansi yang mengurus untuk SOP. SOP-nya, mau seperti apa prosesnya berjalan, seperti itu. Nah, kenapa kita harus punya standar selain untuk diperbandingkan? Karena nantinya ketika kita sebagai perusahaan, kita untuk dibilang bagus itu kan kita harus punya penilaian. Nah, untuk bisa dapat penilaian yang seragam, yang bisa diperbandingkan, harus punya standar yang sama. Nah, untuk punya standar yang sama, akuntansi ini butuh butuh apa ya? Butuh prinsip. Nah, prinsipnya ini yang kita bilang 10 dasar prinsip akuntansi. 10 dasar prinsip akuntansi yang pertama itu entitas ekonomi, bahwa perusahaan itu adalah kesatuan usaha. Jadi dia pencatatan asetnya itu harus terpisah antara milik sendiri sama milik pribadi. Nggak bisa dicampur adukan. Makanya akan salah kalau misalnya nanti kalian punya usaha, tapi ternyata misalnya kalian punya usaha warung kelontongan, tapi hasil dari warung kelontongan pun itu kalian pakai untuk kegiatan pribadi kalian, karena itu akan salah. Kenapa? Karena akhirnya kalian tidak bisa membuat perhitungan laba rugi yang real berapa dari kegiatannya kalian, karena kegiatan sudah tercampur aduk antara keuangan pribadi dengan keuangan kalian sendiri, seperti itu. Dan Terus yang kedua itu ya pribadi dengan perusahaan. pribadi dan perusahaan, sorry. Terus yang kedua periode akuntansi. Nah, akuntansi ini ada jangka waktunya. Kenapa butuh jangka waktu? Karena balik lagi, dia harus bisa diperbandingkan. Kalau misalnya dia tidak ada jangka waktunya, tidak valid juga informasi yang diberikan. Contoh, misalnya kita tahu bahwa perusahaan A per tanggal hari ini di tahun yang lalu menghasilkan keuntungan Rp10. Dibandingkan dengan sekarang, dengan adanya COVID, ternyata perusahaan A tersebut yang ada mereka malah defisit. Tapi nantinya ketika 1 tahun, ternyata perusahaan A itu dibandingkan dengan tahun lalu dan tahun ini, perusahaan A itu sama-sama memberikan keuntungan. Tapi kenapa ini menjadi penting? Karena akhirnya ketika ada periode akuntansi, pengguna, siapapun sebagai pengguna akuntansi itu, yang butuh untuk melihat data akuntansi itu, ketika mereka mau mengambil keputusan, mereka bisa mengambil keputusan sesuai dengan kejadian yang ada yang bisa mereka perbandingkan. Ini membingungkan nggak, Bu Nur ya? Maksudnya begini, ketika tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini, kami di Telkomsel melihat bahwa ternyata penjualan kami sangat-sangat turun saat ini gitu dibandingkan dengan tahun lalu. Akhirnya kami membandingkan, oh ya ternyata per hari ini
dibandingkan dengan per hari kemarin ada kejadian apa ya gitu. Oh, ternyata ada case untuk si corona ini. Jadi daya belinya jadi orang-orang tidak terlalu bisa membeli lagi untuk saat ini. Tapi ternyata ketika kami lihat dalam satu semester semester 1 kemarin, oh ternyata semester 1 itu penjualan kita di 2020 ini ternyata lebih baik daripada 2019. Kenapa ya? Oh, ternyata efeknya corona itu belum segitu signifikannya. Jadi untuk sekarang apa yang harus kita lakukan intinya adalah periode akuntansi ini memberikan informasi yang validitas waktunya itu ada validitas waktunya seperti itu. Bu Nuria tolong dipaparkan. Ya, jadi misalnya mau artinya gini. Sebenarnya tadi udah diulang oleh Kak Sita ya. Jadi kalau nggak ada periode waktu yang jelas, kan kita ngebandinginnya susah, ya kan? Emang ini pendapatan kita lebih besar nih yang sekarang. Yang sekarang itu selama berapa lama dibandingkan dengan kapan, berapa tahun yang lalu, berapa periode yang lalu. Nah itu kan jadi yang nggak jelas. Maka harus ada kejelasan periode akuntansi. Jadi setiap kita membuat informasi akuntansi itu harus jelas apakah per bulan, apakah per 3 bulan, apakah per 6 bulan, ataukah per tahun misalnya. Jadi ketika dibandingkan kita jelas bahwa ini hitungannya hitungan per tahun, ini per 3 bulan, per 6 bulan gitu mungkin ya. Ya, terima kasih Bu Nuria, itu maksud saya. Terus historical cost principle. Jadi pencatatan keuangan berdasarkan biaya yang berdasarkan dari waktu dikeluarkannya biaya tersebut. Misalnya kita punya kesepakatan sama orang. Hari ini kita sepakat baru secara lisan 150.000 ya. Oh ya oke. Tapi ternyata ketika kesepakatan betul-betul didealkan, itu kita berdasarkan nilai nominal yang tertera di kwitansi atau di pembelian dari yang ada. Jadi dia nggak bisa hanya sekedar informasi saja, tapi harus berdasarkan tanggal waktu terjadinya kegiatan tersebut sesuai dengan bukti yang ada. Next Bu. Pentingnya penanggalan. Oke, ya. Berikutnya. Prinsip satuan moneter maksudnya prinsipnya akuntansi itu kita hanya bisa mencatat berdasarkan angka yang ada. Kita nggak bisa nyatat misalnya dia mutunya lebih baik gitu. Kalau misalnya ada satu barang sama-sama 100.000, ya kita nggak akan bisa mencatat yang satunya 100.000 tapi dia mutunya lebih baik loh, atau dia lebih bagus loh gitu. Nggak bisa, kita hanya bisa mencatat dia berdasarkan dari nilai moneternya dia. Jadi nilai yang non kuantitatif itu kita tidak bisa catatkan, tapi itu bisa kita tampilkan nantinya kalau misalnya kita bikin laporan keuangan di catatan laporan keuangan. Sebagai gambaran bahwa misalnya kita melakukan pembelanjaan 100.000, tapi pembelanjaan 100.000 ini memiliki mutu yang lebih baik di pasaran sehingga kami melakukan pemilihan untuk produk tersebut. Itu bisa seperti itu. Kelima, prinsip kesinambungan usaha. Jadi ketika kita sebagai orang akuntansi itu untuk perusahaan yang sedang berjalan, kita harus selalu berasumsi bahwa perusahaan ini akan terus-terus berjalan. Perusahaan ini nggak akan ada matinya. Jadi ketika kita mau melakukan suatu misalnya mau ngambil keputusan investasi atau keputusan belanja, kita berpikiran bahwa ini kita ambil untuk memberikan yang bukan hanya sekedar memberikan keuntungan untuk saat ini, tapi juga bagus untuk efek perusahaan ke depannya gitu. Yang keenam, prinsip pengakuan pendapatan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ini dibilangnya matching concept against revenue. Jadi kalau di perusahaan itu kan berarti ketika ada pendapatan yang kita terima, berarti itu adalah biaya, ada effort yang kita keluarkan.
Nah, selisihnya itu yang nantinya akan kita sebut sebagai laba di kita. Seperti itu. Next, Ibu Nut. Yang ketujuh, itu prinsip mempertemukan. Ini kurang lebih sama kayak yang nomor 6 yang saya bilang tadi ya. Jadi matching concept against revenue. Jadi biaya yang dikeluarkan, pendapatan yang kita terima itu sebesar dengan biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Yang ke-8, tadi itu juga udah dijelaskan sama Kakak Sally, prinsip konsistensi. Kenapa dia harus konsisten? Karena nantinya ketika untuk melakukan perbandingan, bisa diperbandingkan. Jadi ketika pencatatan penjualan itu selalu dilakukan di akun yang tadi akun barang penjualan, bukan dilakukan untuk di pendapatan lain-lain. Nah, jangan dirubah-rubah. Kenapa? Karena nantinya ketika misalnya mau melakukan analisa, kenapa ya pendapatan kita itu sekarang menurun, kenapa pendapatan kita sekarang naik. Nah, itu kita bisa lihat dari laporan keuangan yang kita punya. Oh iya, ternyata misalnya betul ya, ternyata dia naik sekarang ini misalnya karena banyak demand-nya gitu, karena banyak orang yang lagi mau. Sedangkan kalau misalnya kita catatnya itu beda-beda terus, ya akhirnya nanti itu membingungkan orang-orang, membingungkan orang yang mau ambil keputusan. Jadi akhirnya keputusannya jadi nggak valid. Yang ke-9, prinsip pengungkapan penuh, full disclosure. Informasi yang kita tampilkan di laporan keuangan itu betul-betul informasi yang penuh yang tidak ditutup-tutupi. Misalnya, ketika perusahaan mendapatkan keuntungan atau perusahaan mendapatkan kerugian, itu harus bisa ditampilkan secara penuh di laporan keuangan yang dimiliki sama perusahaan. Karena ini efeknya nantinya kalau misalnya kita nggak melakukan ini, ketika ada audit pemeriksaan, terus nantinya ditemukan bahwa hal ini itu yang nanti dibilang bahwa adanya fraud, sehingga akhirnya nanti laporan keuangannya si perusahaan jadi tidak bisa dipercaya, akhirnya jadi nilai perusahaannya itu jadi turun, dan itu nantinya di beberapa negara hal ini sudah bisa membuat perusahaan ini menjadi bangkrut karena akhirnya orang-orang menjual sahamnya yang ada di situ dan perusahaan itu secara secara bursa saham jadi nggak ada nilainya lagi. Yang terakhir itu adalah prinsip materialitas. Jadi karena perusahaan dan pencatatan yang ada di akuntansi itu bernilai moneter keuangan, jadi semua diukur secara kuantitatif, gitu. Tidak bisa pengukuran secara kualitatif. Balik lagi, ya ini prinsip-prinsip yang ada di dalam akuntansi. Kenapa dia harus ada di akuntansi? Kenapa? Karena mereka untuk si akuntansi ini punya dasar bahwa semua yang terjadi tidak boleh tidak memenuhi dari 10 prinsip ini. Seperti itu, Bu Nuria. Seperti itu sih, Bu Nuria. Bu Nuria silent. Maaf. Ya. Sudah 10 prinsip yang dijelaskan. Iya. Sebentar. Ji, bantu Ibu Ji. Ji, bantu Ibu Ji. Liatin chat. Kok chatnya menghilang sih? Di bawah ya? Sebentar ya. Oh, ini ya. Sebenarnya untuk akuntansi ini sendiri sih yang harus kita pahami bahwa akuntansi ini suatu proses, suatu alur, di mana proses dan alur sampai akhirnya menghasilkan keputusan itu. Ada panas. Iya, semuanya kayaknya sudah HP sudah panas karena sudah terlalu lama ini, Bu Nuria. Iya. Oke.
Ya udah dijawab dulu yang tadi yang manajer akuntansi udah dijawab ya? Oke, udah dijawab. Udah itu. Oh, ada yang Ji, bantuin Ji, ada yang raise hand Ji. Ini dari Nuzulia Fatimatuz Zahra. Nuzulia Fatimatuz Zahra. Ji, bantuin ya apa Ji? Intinya susah. Mas Ibu susah. Sebentar ya. Nuzulia, bisa unmute sendiri nggak? Nuzulia Fatimatuz Zahra, bisa silakan bertanya. Kalau misalnya masih mute, di unmute sendiri bisa? Halo? Nuzulia. Kepencet katanya, Bu. Oh ya, nggak kelihatan di chat. Kepencet ya. Iya. Ya udah nih ada pertanyaan. Tadi, aduh, pada kepanasan. Tadi ke atasan Ji, bantuin Ibu Ji. Ini nggak kelihatan kursornya. Atas, ke atas. Tadi atas lagi Pak, maaf. Ya. Perusahaan siapa yang menentukan untuk standar operasional suatu perusahaan? Itu siapa yang menentukan? Mau seperti apa? Apakah perusahaan itu sendiri atau bagaimana? Untuk SOP, standar SOP ya. operasional. Ya, itu kan masuk ke bidang yang sistem accounting ya. Itu ditentukan sendiri oleh internal yang ada dengan mempertimbangkan usaha-usaha yang sejenis. Maksudnya begini, ketika ditentukan sama user yang ada di situ, apakah bagian misalnya itu untuk standar operasional untuk pengeluaran. Berarti itu yang harus menentukan adalah orang keuangan yang ada di perusahaan itu. Kita mau seperti apa sih standar keuangan kita, dokumen-dokumen yang harus kita terima itu bentuknya seperti apa, alurnya bagaimana sampai ini keuangan boleh kita bayarkan yang seperti itu ditentukan sama orang keuangan yang ada di situ. Tapi itu harus mempertimbangkan juga dengan peraturan standar akuntansi keuangan. Jadi kayak nanti ada ilmunya lagi itu makanya saya bilang bidang akuntansi ini sendiri itu sekarang tuh sudah ada yang namanya manajemen accounting. Jadi akuntansi manajemen. Jadi sebelum kita sampai ke SOP itu, kita menentukan dulu alurnya akan seperti apa, baru nanti kita polakan di sistem IT biasanya akan dibentuk seperti apa alurnya, begitu. Oke. Cek satu lagi sebelum kita, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Ini yang tadi sudah terjawab ya untuk yang bedanya manajemen akuntansi dan apa tadi accounting, manajer keuangan dan accounting. Accountant ya dibilang tadi ya. Oh, ya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Iya, kayaknya juga Mereka memang waktunya terlalu lama. Iya, tadi banyak banget pertanyaannya. Oke, mungkin itu dulu ya. Mungkin dari Kak Sita ada penutup, kalimat penutup, konklusi. Kalimat konklusinya, akuntansi itu bisa jadi banyak hal. Jadi banyak hal, bisa sangat menarik juga. Karena banyak bidang yang bisa dimasuki. Selain itu, untuk personal kita pun sebenarnya akuntansi itu sangat bermanfaat, Ibu Nuria. Kita anggap saja pengeluaran kita sehari-hari itu sebagai laporan keuangan. Jadi kita terlatih untuk mengukur berapa pengeluaran kita, berapa pemasukan kita. Jadi akhirnya kita punya dan terbiasa untuk melakukan yang namanya saving. Atau kita akhirnya bisa melihat bahwa ketika kita melakukan pencatatan pengeluaran kita, akhirnya kita bisa melihat, oh ya ampun ternyata pengeluaran saya di bagian ini tuh sudah banyak sekali ya, berarti sudah harus saya kurangi untuk di sini gitu. Atau ketika kita ngelihat pemasukan kita, pendapatan kita sudah sekian,
Terus kita jadi akhirnya berpikiran, oh kayaknya akan lebih baik kalau saya bisa punya pendapatan tambahan karena saya punya biaya-biaya yang saya ingin keluarkan. Seperti itu sih. Jadi sebelum kita mikir terlalu luas tentang akuntansi dan sebagainya, itu juga ilmu itu bisa kita pakai untuk diri kita sendiri gitu, Bu Nuria. Oke, ya intinya akuntan bisa jadi menarik dan manfaatnya akan terasa buat diri kita sendiri ya. Ya. Oke, mohon maaf Mohon ya maaf atas sekali ya kalau misalnya menjelaskannya agak kurang menarik dan kurang baik. tak apa-apa, ini kan di sela-sela pekerjaan. Nanti kita bahas lagi di minggu depan dengan Ibu ya, jika ada pertanyaan. Sengaja hari ini tampilkan praktisinya langsung agar lebih jelas. Kalau Ibu kan cuma mengajar, prakteknya kurang ya, tidak sehebat mereka berdua. Jadi nanti untuk yang satu orang nanti kasih tahu siapa namanya kalau dia pakai Telkomsel, nanti ada gift dari Telkomsel ya. oh gitu, yang mana yang tadi nanya? Iya, yang untuk sesi saya. Yang tadi nanya siapa ya? Siapa yang tadi nanya? Aduh, Katri lagi. Saya, Bu, saya. Tadi siapa yang nanya? Sid, buat aku dong, Sid. Aduh, Bu Nuria. Ntar ada catatannya kok. Tadi lupa, ada rekamannya. Oke, terima kasih ya, ada gift-nya. Jangan lupa gurunya juga dikasih. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selama tadi ada kesalahan teknik. Ibu Cativa juga terima kasih sudah banyak membantu kami dalam pembelajaran. Mudah-mudahan ada yang bisa mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Sampai saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ya, Sita, makasih ya, Sit. Ya Allah, pegal banget ya Allah.